Oke, kali ini saya kedatangan dari bukan dari sih, temen yang lama juga. Waktu itu kita sempat reschedule terus ya. Jadi mau ketemu waktu itu qadarullah ada aja ya. Tapi kali ini alhamdulillah sudah bisa main, sudah bisa berkunjung, sudah bisa sudah bisa duduk santai di sini ya. Oke, siapa lagi ini? Nabil Hedra. Masya Allah, AZM Donat ya. Oke, Nabil Hedra. Mas Nabil, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Bino. Alhamdulillah ya, kayak fresh everyday. Seperti yang kayak gini nih ya, mungkin bisa dicoba dulu ya. Bunder dan embuk. Bundernya oke, bunder, embuknya Masya Allah. Bismillah. Ya, jadi dari 2019 sampai sekarang udah 38 batch, Masya Allah. Ini gimana ceritanya Mas? Oke, bismillah. Masya Allah. Udah mulai ya? Udah ternyata. Masya Allah, ternyata udah mulai ya. Oke, kali ini saya kedatangan dari bukan dari sih, temen yang lama juga. Waktu itu kita sempat reschedule terus ya. Jadi mau ketemu waktu itu qadarullah ada aja ya. Tapi kali ini alhamdulillah sudah bisa main, sudah bisa berkunjung, sudah bisa sudah bisa duduk santai di sini ya. Oke, siapa lagi ini? Nabil Hedra. Masya Allah, AZM Donat ya. Oke, Nabil Hedra. Mas Nabil, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Bino. Alhamdulillah ya, kayaknya mic-nya deketin lagi deh. Oke, nah kali ini masih bisa hadir alhamdulillah ya. Karena kita beberapa kali itu memang reschedule terus ya. Iya. Karena mungkin yang pertama kesibukan ente Mas. Ya. Kalau gue mah tetap stay di studio tiap hari. Terus sempat kecelakaan ya? Iya. Kecelakaan tunggal. Touring? Enggak sih, pas naik motor qadarullah ada jalan rusak, hindari jatuh. Di daerah mana? Di daerah mana kemarin? Klego. Oh, dekat rumah lah ya. Mau OTW pulang berarti? Habis nganterin istri. Habis nganterin istri. Masya Allah, dan alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa Mas ya? Sempet terkilir aja. Terkilir ya alhamdulillah, tapi masih utuh semua ya. Nggak ada yang kurang ya. Masya Allah, kali ini mungkin buat teman-teman yang di Pekalongan dan sekitarnya udah pada tahu ya siapa Nabil Hedra ini. Beliau adalah salah satu dari owner AZM Donat ya. Bunder embuk, Masya Allah. Ini tagline Bunder embuk, fresh everyday. Nah, kali ini kita bakal ngobrol tentang perdonatan duniawi ya. Perdonatan duniawi. Gimana sih Mas Nabil ini dengan cara memasarkan ya bahasanya, produknya, dengan membuka kelas donat yang bikin emak-emak tertarik untuk mengikuti kelasnya. Terus apalagi berarti orderan yang mungkin banyak Mas ya. Alhamdulillah ya. Nah, nanti kita bakal obrolin di Tindak Podcast kali ini ya. Baik, Mas Bil, aktivitas tetap masih AZM Donat ya? Masih AZM Donat. Selain itu ada nggak? Untuk saat ini paling ya kesibukan mentoring kelas saja. Masya Allah, ini dia mentoring kelas ya. Ini yang membuat emak-emak tuh pengen jadi belajar membuat donat. Dan mungkin sudah ada beberapa di Pekalongan ya mungkin ya yang membuat seperti ini ya. Kalau di Pekalongan ikut mentoring kelas donat dari AZM itu kita ada 12 member. 12 member. Yang di Pekalongan. Jadi satu grup WA itu ada berapa member sebenarnya Mas? Nggak tentu. Kadang 50, kadang 100. Masya Allah. Tergantung yang registrasi aja. Tapi kita ngobrolin nanti Mas ya. Oke. Kayaknya cuanisasi nih. Mas Billy ini dulu kan kalau nggak salah sebelum memulai usaha donat ini ya, kayak nggak salah dulu tuh sempat kerja di beberapa tempat kayaknya. Iya.
Nah, ini gimana Mas? Maksudnya kenapa kepikiran membuat donat sih? Atau memang suka makan donat? Atau memang apa lagi ya? Salah satu keluarga atau istri atau memang suka membuat kue-kue gitu? Awalnya sih saya nggak begitu minat sama donat. Jadi 2010 itu 2010. Sudah jualan donat, tapi istri. Oh, istri. Jadi sebelum waktu punya anak satu, itu istri izin. Saya sibuk kerja, istri izin mau bikin kue, terus bikinlah dia donat. Masih donat 1000-an itu titip ke warung-warung. Dari situ saya ngamati, ini ada hasilnya enggak? Jualan enggak gitu. Tapi karena istri seneng, ya udah ada hasilnya atau enggak saya biarin aja. Udah. Dan mungkin juga untuk kesibukan juga Mas. Iya, untuk kesibukan, untuk mengisi waktu luang. Terus akhirnya masuk 2015. Oke, 2015. Saya kepikiran kalau bikin donat ala-ala kayak di mall-mall itu. Iya. Kira-kira gimana? Saya ngobrol sama istri bilang nggak laku Bi. Nggak laku. Kan bahan-bahannya mahal. Siapa yang mau beli donat mahal di Pekalongan? Karena emang waktu itu di Pekalongan itu donat hias yang seperti ini baru ada satu brand di mall di Pekalongan. Itu baru ada satu itu. Sebutin aja nggak apa-apa. Moko Factory. Oke, Moko Factory ya, betul-betul. Kalau untuk donat-donat homemade itu masih belum ada. Tapi ini juga nggak kalah sama Moko Factory loh Mas, 11-12 loh. Karena juga saya pernah juga ke sana. Iya. 11-12 lah sama Moko Factory. Iya. Bahkan mungkin untuk disandingkan juga dengan Jeko ya. Secara visual ya, secara visual ya. Mungkin masih oke lah. Dan nggak taunya, coba deh mungkin packagingnya aja mungkin diganti sama Jeko, mungkin taunya juga Jeko pasti Mas. Maksudnya ente sendiri juga kadang ngerasa gitu nggak? Maksudnya kadang atau mungkin bahkan mungkin dari teman-teman yang lain, ini kok Masya Allah maksudnya hampir kayak brand-brand ternama. Mungkin pasti kan dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut gitu. Kalau kita sih nggak pernah klaim kayak brand itu ya. Oke, betul. Cuma review dari pelanggan-pelanggan, dari teman-teman yang dari beli. Teman-teman. Masya Allah, artinya sudah visualnya sudah bagus, rasanya juga tesnya sudah dapat, enak, packagingnya juga sudah looknya bagus. Ya hanya dari penilaian pelanggan aja, customer atau teman-teman ya yang menilai, ya bisa lah mungkin buat teman-teman juga bisa dinilai sendiri lah ya. Nah ini yang masih satu nih ya, satu ya, belum yang dibuka ini ya. Masya Allah nih, lihat nih dari packagingnya luar biasa ya. Dan kalau dibuka, nah nggak kalah nih sama brand-brand ternama, apalagi yang di mall sana ya. Oke nih lihat ya, ini bos, lihat bos nih. Nah kan ini yang menjadi sementara yang masih menjadi produk andalan di AZM ya? Iya. Ya karena memang masih berfokus di donat atau memang nantinya kedepannya ada? Memang fokus di donat. Memang fokus di donat. Sebenarnya kan awal-awal itu kita malah bikin, pertama kali kita masuk ke donat hias itu di 2015 itu kita bikin ada pizza, donat, terus sama chicken. Nah, chicken ini aja pernah chickennya itu kita modelnya kayak RF. Jadi ada pakai saus barbecue dan saus kejunya. Cuma dari situ saya lihat peminatnya lebih banyak di donat, dan dari hitungan saya HPP terus dan sebagainya, produksi dan sebagainya, untuk profitnya lebih profitable ke donat. Maka saya putuskan branding ke donatnya dulu. Branding ke donat ya, lebih fokus ke donat ya. Iya. Nge-branding ini berapa lama Mas? AZM donat ini. Kalau nge-branding itu kita nggak pakai, artinya skala waktu sih. Mengalir aja udah.
Nah sebenarnya AZM, nah mungkin kan juga teman-teman banyak yang belum tahu juga ya AZM. Mungkin juga teman-teman yang di daerah Pekalongan dan sekitarnya taunya AZM Donat. Apakah ini punya apa sih arti atau apa sesuatu gitu AZM Donat ini? Iya ada. Kalau AZM itu kan dalam bahasa Arab kan ada azam. Azam ya. Tekad. Nah kita punya tekad untuk menekuni usaha ini dan semoga Allah beri kemudahan, berkembang dan besar nanti insya Allah. Masya Allah. Terus satu lagi AZM itu kebetulan nama huruf depan anak-anak saya. Yang A yang siapa ini berarti? Yang A yang Arkan. Arkan, oke. Yang Z Zubair. Zubair. Yang M Mikdad. Masya Allah, berarti apa namanya? Saling keterkaitan juga ya antara Azm, AZM. Iya. Berarti bisa bacanya bisa Azm, bisa AZM Donat. Iya. Dua ya itu ya bentar ya. Masya Allah. Arkan, Zubair sama Mikdad ya. Iya. Masya Allah. AZM Donat berkolaborasi akhirnya jadinya donat, bunder dan empuk. Fresh everyday. Seperti yang kayak gini nih ya. Mungkin bisa dicoba dulu ya. Bunder dan empuk. Bundernya oke, bunder, empuknya Masya Allah. Bismillah. Beneran empuk. Dan ini juga buat teman-teman nanti yang pengen ikut kelasnya juga masih dibuka Mas ya? Masih. Sampai untuk yang udah ke batch berapa Bro ini? Udah ke batch 38. Masya Allah 38 dari tahun berapa Mas? Itu dari 2019 kalau tidak salah. 2019. Kenapa sih sampai kepikiran kok membuat kelasnya kelas donat, kelas cooking berarti ya? Kelas cooking. Kenapa masih sampai kepikiran buat kelas untuk teman-teman atau untuk yang lain, bahkan mungkin untuk customer juga yang pengen ikut kelasnya ini? Iya, sebenarnya nggak direncanakan, tidak direncanakan dan kalau diceritakan ada sedihnya juga Mas. Masya Allah, ini dia nih, yang bikin menarik nih ya kan. Iya, jadi dari 2019 sampai sekarang udah 38 batch. Masya Allah. Ini gimana ceritanya Mas? Jadi awalnya itu mindset saya waktu itu kalau kita bagi ilmu ya merugikan kita. Oke, merugikan kita. Oke. Otomatis kan akan menciptakan kompetitor kan? Iya. Dari situ nanti kita akan bersaing, capek. Terus ada satu ibu-ibu dari Aceh saya ingat. Masya Allah, dari Aceh. Itu WA istri saya terus, hubungi istri saya terus, minta ikut kelas saya. Minta kursus private. Akhirnya saya bilang sama istri, udah Aceh nggak apa-apa lah. Kalaupun dia jualan kan di Aceh. Iya. Kepikirannya yang masih seperti itu ya. Iya. Oke. Karena ini ibu-ibu ini kebetulan statusnya single parent. Ya udahlah dia niatkan untuk nolong aja. Dia pengen bisa resign dari pekerjaannya biar bisa fokus di rumah, tetap produktif dan tetap mantau anaknya. Oke. Dari situ kita mulai dengan segala keterbatasan, tanpa video dan segala macamnya, kita cuma berikan resep, kita pandu secara kontekstual aja. Oke. Lewat WA aja. Dan Masya Allah itu jadi dan bagus hasilnya. Itu tanpa video, tanpa video tutorial. Dari situ akhirnya kok bisa ya kita ngajari orang dari jarak jauh tanpa artinya video tutorial, hanya bermodalkan resep dan kontekstual aja, tapi bisa sebagus itu hasilnya. Dan itu ibunya seneng banget. Masya Allah. Dia mulai jualan, tawarkan ke teman-teman kantornya sampai akhirnya dia memutuskan untuk resign. Dan sampai sekarang masih aktif berjualan juga. Allah alam kalau sekarang masih aktif jualan atau enggak, karena sudah lama nggak kontak-kontakan juga. Okay. Dari situ akhirnya kita konsep ini, kalau kita konsep dengan video, dengan visual, dengan tutorial segala macamnya, dan dengan materi yang lebih lengkap tentunya, pasti akan banyak yang minat. Dan kita menawarkannya pun lebih pede kan. Iya betul. Nah,
Dari situ tak konsep. Dan paling penting itu waktu itu kenapa akhirnya kepikiran untuk itu. Qadarullah kita terlilit hutang waktu itu 2019. Saya masih ingat banget. 2019 ya. Kita terlilit hutang, sebenarnya hutang ini sama personal aja. Jadi fleksibel juga, teman-teman yang saya ada sangkutan sama teman-teman itu alhamdulillah orangnya fleksibel juga. Sebenarnya kalau saya ngomong apa adanya belum ada pun beliau akan maklumi. Tapi prinsip saya kalau saya sudah janji 6 bulan atau 1 tahun mengembalikan, saya pasti upayakan. Tepat waktu, insyaallah. Meskipun harus pinjam ke teman yang lain. Gali lubang tutup lubang. Nah, waktu itu saya mau minjem, mau cari pinjaman nihil. Ke teman-teman itu nihil. Ada satu teman yang saya mau istilahnya apa ya? Ngomong untuk minjem dan saya yakin dikasih pinjem. Mau berapapun yang saya mau butuh nominalnya ya? Insya Allah dikasih pinjam kalau dia ada. Tapi qadarullah waktu itu teman saya ini ada hajat dan saya merasa nggak enak juga kan. Nggak lah, saya tahan akhirnya buntu kan, nggak ada pandangan teman yang bisa dikasih pinjam lagi nih. Minta sama Allah petunjuk, kepikiran lah ini konsep dengan lebih lengkap kelas kursus ya, kelas kursus donat. Iya. Dimana berarti kan itu masih pandemi ya 2019? Masih pandemi. Pandemi bentar ya? Iya. Belum pandemi. Agustus berarti itu. Pandemi tahun berapa? Pandemi itu 2020 ya. Pandemi tahun berapa, Mas? 2020 ya. 2020. Sebelum pandemi berarti sebelum ya? Pandemi. Agustus itu di akhir. Sebelum banget. Sebelum pandemi membuat kelas donat. Iya. Dan itu udah terkonsep tapi ya, udah terkonsep dengan video, dengan visualnya gitu. Iya, dengan dikonsep akhirnya kan, dikonsep ya dengan keterbatasan dengan alat-alat yang ada aja. Akhirnya saya promokan. Masya Allah. Pertama kali saya buka kelas itu langsung 50 orang yang ikut. Masya Allah. Berarti antusias untuk mungkin terutama mungkin para ibu-ibu rumah tangga ya, yang pengen tetap bisa produktif walaupun menjadi ibu rumah tangga untuk membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, berarti kan banyak artinya kan. Ada 50 orang, Masya Allah. Dan itu rasanya Masya Allah kan, kita masih butuh uang buat bayar hutang. Intinya masih buntu. Itu 50 orang transfer langsung. Masya Allah. Transferan masuk. Wah, jadi kadang lihat Masya Allah sudah sekian juta. Iya, dan semangat juga kan untuk membuatnya kan ya. Tapi saya langsung prioritaskan dulu untuk bayar hutang itu. Betul. Saya bayarkan hutang karena saya mintanya sama Allah, saya pingin melunasi hutang-hutang saya ini. Dan alhamdulillah dari situ jalannya dikasih sama Allah. Kita lunasi, wes nggak apa-apa, kita nggak pegang uang nggak apa-apa, tapi yang penting hutang-hutang selesai semua lah. Betul. Alhamdulillah di bulan Agustus dalam waktu 3 bulan kita bisa melunasi hutang-hutang yang nominalnya cukup lumayan lah bagi saya waktu itu. Oke, pada waktu itu ya. Artinya sampai 3 digit. 3 digit ya, Masya Allah, 3 digit. Dan alhamdulillah kebayar lunas. Selesai. Alhamdulillah ya. Itu masuk Februari 2020. Saya seperti burung yang baru bisa terbang. Masya Allah, sudah. Jadi lega ya? Kalau burung kan ada apa di godi itu ya, nggak bisa terbang kan, biar nggak bisa terbang. Ini udah bisa terbang bebas. Udah nggak kepikiran. Enteng bang. Itu nutup di batch keberapa Mas? Lupa saya, kalau nggak kurang salah. lebih lah. Batch. Di batch 12 kalau nggak salah. Masya Allah, udah di batch 12 aja sudah bisa menutup ya. Iya. 12 sampai ke 39. 9 itu berarti 38 berarti artinya kan sudah bisa, artinya udah bisa menikmati berarti ya dari hasil kelas pertamanya ya. Belum dari penghasilan dari donat ya. Tapi waktu pandemi itu donatnya vakum. Oh, lebih fokus ke kelas. Fokus ke mentoringnya. Mentoring itu berapa kali pertemuan? Maksudnya ada nggak? Enggak, kita fleksibel. Oke. Jadi kita siapkan materinya secara kontekstual dan visual. Itu kita sediakan grup Facebook dan grup WA. Nanti setelah registrasi kita masukkan ke grup Facebooknya, kita kasih link-linknya kan, link video-videonya untuk tahapan-tahapannya. Untuk tanya jawabnya nanti diskusinya lewat grup WA.
Oh, untuk diskusinya lewat grup WA. Untuk grup WA. Terus pernah nggak lewat semua dari batch 1 sampai 38 sampai, maksudnya nanti pernah nggak Mas lewat Zoom gitu? Kalau Zoom belum pernah. Untuk diskusi atau untuk apa? Kalau Zoom belum pernah. Tanya jawab belum pernah ya. Berarti selama ini masih lewat Cuma via WA. live Facebook aja. Oh, live Facebook. Live Facebook aja. 38. Nah, ini nih yang bikin penasaran saya adalah untuk sekali menjadi member, Mas. Ini pasti terlihat, maksudnya udah tergambar dengan sekian. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Akhirnya bisa ketebak ini. Ada start from-nya nggak atau memang paten segitu? Enggak, jadi awal-awal sih kita mungkin 1 tahun pertama kita cuma kasih tarif itu 200 per member. Udah kelihatan. Untuk awal aja udah kelihatan ya. 200 itu kadang juga kita promo kan. Promo, oke. Diskon 50% untuk 10 pendaftar pertama. Oke, betul. Biasanya seperti itu. Berarti kan udah kelihatan. Sekian dikalikan sekian ya. Ini untuk awal ya, untuk berapa? Untuk awal-awal. Untuk 1 tahun pertama. 1 tahun pertama. Nah, sedangkan ini kan dari 2019 sampai 2023. Pasti ada peningkatan dong. Paling enggak. Ada peningkatannya. Cuma kalau 2022 sampai 2023 ini saya kelasnya masih vakum. Kenapa? Maksudnya ada sesuatu atau memang waktunya yang masih concernnya nggak ke situ. Jadi kayak stuck, belum ada ide baru lah. Jadi kita milih kalau udah kayak gitu milih istirahat dulu aja lah. Betul. Daripada dipaksa. Ya dipaksa malah nggak bagus juga nanti. Betul segala sesuatu yang dipaksa juga memang nggak bagus Mas Bill ya. Apalagi terkait tentang apa sih pekerjaan juga ya. Iya. Terkadang juga kan ngerasa juga, maksudnya dengan pekerjaan dengan rutinitas yang sama, terkadang kan kita juga menjadi jadi bosen. Ada lah pastilah ya. Iya betul. Kalau orang bilang enak kerja sesuai passion. Hai, kalau kalian belum pernah bekerja ya, jangan bilang enak ya kerja sesuai passion. Terkadang kan circle kerja kan seperti itu Mas ya, maksudnya seperti udah menjadi rutinitas setiap hari ya. Terkadang juga ada titik bosannya pasti ada. Titik jenuhnya itu pasti ada. Pekerjaan apapun itu. Iya betul. Berkutat untuk setiap harinya seperti itu aktivitasnya. Apalagi ini sebagai mentoring kelas ya, terkadang juga dengan berarti sudah ribuan member mungkin ya. Iya. Ribuan member. Jadi kita kan harus standby di gadget kan. Ada ratusan WA tiap hari kan masuk. Ada admin nggak? Tanpa admin. Masya Allah. Makanya kadang saya habis waktu saya ini di HP. Ya, terkadang harus butuh admin Mas Nabil. Nah itu. Admin untuk yang kelas ini sendiri, terus untuk admin sosial media. Kenapa nggak kepikiran? Atau memang belum sempat? Atau memang masih oke lah selama ini masih bisa saya handle semua lah? Ya masih merasa Superman ya. Pengennya semua pegang sendiri. Yang kayak nggak ada bedanya kita kayak donat ini. Kita dari produksi, dari artinya marketing. Ya yang megang kita sendiri. Saya sama istri aja. Masya Allah. Sambil ngomong anak-anak, udah gantian aja. Kenapa nggak kepikiran yang untuk admin atau untuk marketing atau untuk sebagainya? Pasti kan banyak kan juga pengen yang tetap ada untuk pengelola sosial media dan sebagainya. Mungkin arahnya sudah ada ke sana, tapi kayaknya kalau saya saat ini belum waktunya. Karena dari segi brandingnya branding produknya masih belum kuat. Masih lebih ke personal branding aja. Jadi ketika marketing itu dipegang orang lain, kemungkinan penjualan akan berbeda. Mungkin ada entah atau sedikit ada penurunan atau kenaikan ya pastilah ya. Oke. Berarti selama ini masih
personal branding ya. Iya. Personal branding bahwa ini loh Nabil jualan donat, produknya SDM donat ini. Iya, Nah, makanya kadang-kadang teman-teman bilang Nabil donat. Betul memang. Nabil donat. Nah, Mas, jadi selama ini untuk apa sih, untuk marketing atau penjualannya masih tetap lewat face to face atau lewat sosial media juga atau Dari dulu lewat sosial media. sosial media? Iya, Facebook sama IG aja. Facebook sama IG. Dan itu cuma lewat Organik. aja. Selama ini masih organik ya? Iya. Nggak tahu kenapa minat saya kurang untuk bermain di ads. Ads. Oke. Kenapa soalnya? Ada sesuatu kah atau memang apa ya? Merasa kurang bisa menciptakan kedekatan emosional dengan konsumen. Oke. Kalau organik, kita saling balas komentar ke konsumen, itu menimbulkan kedekatan emosional sendiri. Betul. Bisa, iya sih, maksudnya karena kita langsung berkomunikasi ya. Iya. Komunikasi langsung sama customer ataupun calon customer kita di sosial media. Ya kan kita yang balas komen sendiri, ya kan? Kita jadi awalnya pelanggan jadi temen itu banyak. Nggak sedikit. Banyak ya. Iya. Kalau sudah seperti itu, kedekatan emosional terbangun, nanti dia akan jadi loyal customer. Betul. Biasanya seperti itu. Banyak kan seperti itu jadi loyal customer ya. Mau satu kardus ini harga berapapun, satu box ini sama berharga berapapun dibeli. Iya. Di samping itu dia akan merekomendasikan produk kita ke temannya, ke saudaranya. Karena memang selama ini mungkin kalau menurut saya paling ampuh tuh memang MLM, Mas. Mulut lewat mulut maksudnya. Iya, betul. Memang mulut lewat mulut ya. Maksudnya mungkin untuk masih lingkup lokal mungkin ya. Lewat MLM ini ya, mulut lewat mulut maksudnya. Dari Mas Nabil punya customer si A bilang lagi ke saudaranya, bilang lagi saudara ke temannya, bilang lagi ke sini ini. Nah, itu memang paling ampuh sih sebenarnya. Apalagi juga ditambah dengan rasa donatnya ini yang memang sudah menjadi rekomendasi buat teman-teman ya. Udah menjadi khas sekali rasanya. Dengan bundar empuknya, fresh every day. Balik lagi nih Mas ke kelas donat ini, kelas donat ini kenapa maksudnya tadi kan ya masih stagnan ya di fase yang seperti ini ya. Tapi tetap kedepannya masih bakal dibuat lagi nggak sih untuk batch berikutnya, mungkin kan juga buat para customer ataupun calon customer atau buat ibu-ibu rumah tangga yang pengen ikut lagi. Ini mau saya mulai lagi. Saya baru aktif di sosial media Facebook lagi itu sekitar 2 minggu inilah. Jadi masih mempersiapkan materi tambahan segala macamnya. Ada beda nggak antara batch berikutnya dengan yang akan dimulai lagi ini? Paling nanti akan ada tambahan materi aja. Tambahan materi, terus mungkin tambahan resep baru yang artinya ada donat kentang. Emang ada donat apa aja Mas? Ada donat kentang, terus donat kentang, donat ubi ada. Berarti cuman nggak HP kentang aja ya? Iya. Tapi ada HP kentang lagi, ada donat kentang, donat ubi. Dan kenapa nggak dimanfaatkan dengan resep-resep yang waktu pandemi itu? Maksudnya kayak chicken itu loh ya. Chicken sudah ada kelasnya. Oh, udah ada kelasnya? Iya, sudah buka kelas juga. Sudah buka kelas juga? Iya. Tapi mungkin lebih banyak donatnya ya, Bang? Masih lebih banyak donatnya. Ya membernya masih baru 1/4-nya dari donat lah. Masya Allah, 1/4 dari donat ya. Atau dengan biaya sekian free. Kadang seperti itu promonya. Free ya promonya ya. Jadi kita bundling. Bundling 2 kelas, bayarnya 1 kelas. Oke, jadi donat tetap ya? Donat tetap. Sama bundlingnya biasanya apa? Sama chicken. Sama chicken. Oke. Ini masih trik marketing ya. Iya, betul.
Trik marketing untuk bisa mendapatkan cuan lebih banyak. Masya Allah. Nah, tapi banyak gak Mas? Maksudnya kelas yang ikut kelas dari Pekalongan sendiri banyak gak sebenarnya? Kalau donat ada 12 totalnya. 12 orang. Atau mungkin rata-rata kebanyakan dari luar kota? Dari luar kota kebanyakan. Dari luar kota, luar provinsi. Masya Allah. Ada yang dari Malaysia, Hong Kong. Itu Masya ada. Allah. Dari Malaysia, Hong Kong? Orang asli sana? Enggak, asli Indonesia, dapat suami sana. Oh, gitu. Masya Allah. Itu memang apa namanya? Marketnya masih meluaskan ya berarti ya artinya ya. Meluas itu memang promosi lewat apa Mas? Lewat FB aja. Iya, organik. Organik ya. Tapi sampai luar negeri juga loh donatnya loh ya. Kelasnya ya. Iya, satu peserta saya dari Malaysia itu sudah ada yang buka outlet. Dan outletnya Masya Allah besar. Itu saya ikut senang juga dia. Wah, lihat apa outletnya itu bagus juga, udah nggak kalah sama outlet Ceko Moko ya. Masya Allah. Hanya dengan donat istilahnya apa ya, donat lokal ya. Iya. Donat lokal tapi dengan pengemasan mungkin pengemasan tempatnya yang keren ya. Tapi juga ada store off-nya, ada offline-nya ya, offline store-nya. Untuk saat ini kita kembali ke online. Kembali ke online, kenapa? Iya. Pasca pandemi lah. Pasca pandemi. Pasca pandemi ini benar-benar artinya jadi 2 tahun terakhir ya. Pasca pandemi 2 tahun ya? Apa 1 tahun? Berapa sih? Pasca pandemi? 1 tahun lebih ya? 2 tahun atau 1 tahun setengah? Kurang lebih. 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Pasca pandemi ini benar-benar artinya ya bisa dikatakan penjualan saya turun itu 70%. Masya Allah 70%. Kemarin sempat kan kita buka 2 toko. Kita buka 2 toko. Ternyata saya evaluasi lagi, penjualan nggak meningkat. Mungkin justru lebih kenceng online-nya. Online-nya. Dari situ akhirnya kita putuskan untuk tutup toko aja. Kembali ke online. Tapi sehari bisa produksi sampai berapa sebenarnya Mas? Kalau untuk saat ini masih belum normal Mas. Masih belum bisa stabil. Semisal dari hari-hari biasa mungkin yang mungkin berapa? 600 berapa? Tadi yang kita ngobrol? 60 box. Ini untuk saat ini maksimal 20 box. 20 box maksimal. Sekarang ini 20 box yang awalnya 60 jadi ini faktor apa nih? Entahlah, saya ngelihat dari 2022 akhir itu mungkin isu resesi juga mempengaruhi ya. Masyarakat mindsetnya kan akhirnya lebih cenderung menahan untuk membelikan sesuatu yang kurang manfaat atau kurang dia butuhkan. Padahal ini bermanfaat loh, membuat perut kenyang ya kan, buat temen nongkrong asik juga iya. Tapi konsumen mungkin akan gini, ketika mereka pingin donat, udahlah, nggak harus ATM dulu, mungkin bisa beralih ke donat yang kampung keliling-keliling itu lebih ekonomis kan? Iya betul. Ya mungkin nggak apa-apa lah, sama donat palingan gitu. Tapi kan kalau udah ngerasain taste dari Asyap donat kan pasti juga beda. Artinya dengan donat yang mohon maaf ya, maksudnya yang tadi ente bilang Mas, yang keliling atau yang apa, tetap taste itu tidak bisa menipu. Tapi kalau keuangan oke lah kalau gimana? Kalau nggak bisa dipaksa juga. Iya, betul lah, oke lah kalau lebih cari aman kan? Iya, cari aman. Safety lah ya. Memang rasa dia bisa bohong Mas. Oke. Kayak brand kecap ya. Tapi tetap ya, maksudnya masih mempertahankan dengan kualitas seperti ini insya Allah ya. Insya Allah. Oke, karena memang kalau saya malah pinginnya masih meningkatkan kualitas lagi. Ya. Jadi kita masih tetap evaluasi, riset resep lagi. Masih terus riset kita untuk dapat donat yang kita pingin hasilnya itu benar-benar maksimal, smooth banget. Oke. Tapi ente ngerasa nggak sih Mas, kalau semisal ya mungkin ini disclaimer ya, maksudnya nggak semuanya ya, nggak semuanya para pebisnis, pedagang dan sebagainya. Kalau sebuah produk ataupun makanan lah, kita bicara makanan ya, atau cemilan dan sebagainya, ketika udah boom
udah punya nama terkadang kualitas ngerasa, nah itu ngerasa nggak sih Mas? Maksudnya kebanyakan seperti itu. Maksudnya ente sebagai pelaku bisnis juga loh ya. Iya. Saya sebagai orang awam lah ya, sebagai penikmat, sebagai customer. Terkadang ngerasa nggak sih Mas? Maksudnya seperti itu. Ketika udah boom, tiba-tiba kualitas entah apa yang diturunin, downgrade dan sebagainya itu. Iya, kebanyakan seperti itu. Tapi kalau saya apa ya? Berkaitan dengan kepuasan hati kita sendiri. Iya betul. Ada rasa nggak puas gitu Mas. Bahkan ketika kita bikin donat kadang kurang maksimal, ada yang meleset sedikit aja itu nggak sreg di hati. Mau dijual itu aduh, ada yang kurang ini. Iya betul ya. Karena biasa mungkin dengan resep yang lengkap istilahnya ya. Ini ada yang kurang. Mas Nabil bisa dong mic-nya. Nah, iya terlalu jauh tuh tadi. Kan lebih dekat lebih mesra Mas. Kan saya bilang di sini nggak semuanya ya. Kadang ada ya, maksudnya para pebisnis, pedagang dan sebagainya yang menurunkan kualitasnya sedikit. Padahal dari segi customer mungkin udah yang loyal ya, udah yang oke lah. Tapi ketika ngerasain pas yang kualitasnya turun, ini terkadang kan komplain. Ini apaan sih, rasa kok nggak seperti biasanya. Karena banyak pelaku-pelaku bisnis, terutama di kuliner ya. Iya betul. Kalau di kuliner itu asumsinya gini, dia pikir konsumen itu yang bisa benar-benar ngerasain tes produk kita hanya berapa persen lah. Jadi kalau di downgrade kualitasnya, asumsinya nggak akan ada masalah. Padahal customer sekarang, masya Allah, kritis dan lidahnya masya Allah tajam-tajam. Netizen ya. Ya memang maksudnya gimana ya? Maksudnya memang karena rasa tuh emang sekali lagi nggak bisa dibohongi Mas ya. Jadi gimana Mas? Maksudnya kalau menurut Mas Nabil sendiri, maksudnya ketika para pebisnis atau apalah para pelaku ini menurunkan kualitasnya ini kan, ente sendiri lah, maksudnya sebagai customer pasti kan juga komplain nggak? Ya tentu kecewa dong ya. Yang biasanya mungkin berlangganan, sering beli dan lain sebagainya, ketika tiba-tiba kualitasnya kok beda. Bedanya nggak hanya waktu itu aja, sampai beberapa lama terkadang. Pasti akan komplain awalnya kan, komplain sekali 2 kali, ternyata kok masih tetap kualitasnya udah nggak kembali seperti dulu lagi. Ya tentu akan cari produk lain dia, produk mengganti toh. Akhirnya akan lari ke kompetitor. Betul sekali. Karena saya pernah ngalaminnya seperti itu Mas. Jadi ada sebuah ayam goreng lah ya. Ayam goreng ada telurnya. Gak usah sebut. Kan itu ada beberapa tempat di Pekalongan beberapa aja yang jualan ya kan. Jadi awalnya tuh yang jualan tuh orang tuanya. Orang tuanya qadarullah yang bapaknya udah meninggal. Tinggal ibunya dan anaknya. Ibunya terus nikah lagi, akhirnya keluar dari rumah yang terusin anaknya. Masih konsisten nih dengan resep yang awal-awal nih, masih yang dulu-dulunya. Akhirnya ini yang bilang tangan kanan dari bapaknya. Berarti dari awal pertama sampai sekarang tuh masih ikut Mas. Yang bilang tangan kanan bapaknya. Waktu itu bilang ke saya, itu udah pernah dibilangin jangan menurunkan kualitas. Akhirnya sempat sepi, pokoknya waktu itu sempat sepi. Dan akhirnya si anaknya dimarahi kan, karena sama si tangan kanan bapaknya kan, dimarahi, dikasih tahu, dinasihati lah dan sebagainya. Akhirnya kualitasnya disamakan kayak kualitas yang pertama. Kembalikan lagi. Iya, kembalikan lagi. Artinya kan berarti kan di sini customer bilang ke tangan kanan bapaknya ini, kok rasanya beda, nggak sama yang kayak kualitas yang pertama zaman bapak ibunya ini. Pada komplain kan, akhirnya langsung nanyakan ke anak ini ada apa, dilihat lagi resepnya, ternyata. Dan ini tangan kanan bapaknya sendiri yang bilang ke saya Mas. Dan saya pun juga komplain juga kan, kok rasanya beda tumben ya. Dan ini nggak yang saya bilang tadi, nggak 1 hari 2 hari, lama. Akhirnya dikembalikan lagi semula. Kan artinya lidah memang nggak bisa dibohong.
Dan alhamdulillah sekarang rame lagi dan dikembalikan lagi lah dengan di resep yang seperti semula awalnya. Nah Mas, di donat lagi nih, balik di donat ya. Ini kan masih dengan promo-promo apa sih penjualan dengan yang MLM ya, mulut lewat mulut ya. Dan masih tetap bakalan seperti ini atau? Kalau saya sih sebenarnya sudah pinginnya istirahat pegang harus HP. Harus saatnya. Karena kalau sudah jenuh itu ide untuk buat copywriting segala macam itu mentok udah. Iya betul. Nah kalau udah mentok berhenti iklan, berhenti promo kan. Jadi emang sebenarnya harus ada yang khusus pegang sendiri, fokus di marketingnya. Mungkin anak ya yang udah besar mungkin ya. Mungkin di hari libur lah ya, di hari libur boleh lah sesekali megang untuk. Iya harus diajari harus mulai diajari, harus dikader ya kan. Usaha yang luar biasa kayaknya, usaha yang menurut saya usaha turun temurun ya. Iya betul. Iya kan, dari generasi awal turun ke generasi kedua anaknya yang meneruskan perjuangan Asia dan Donat. Masya Allah. Mas Bil, mungkin buat teman-teman sekali lagi yang mungkin pingin ikut kelasnya, caranya gimana Mas Bil? Yang sebentar lagi akan dibuka, jangan lupa ya, sebentar lagi akan dibuka kelas apa namanya? Belajar memahami donat. Belajar memahami donat yang akan dibuat batch ke-39 ya. Gimana caranya Mas Bil? Bisa kontak WA langsung ke 0857 1301 8662. Atau jangan lupa follow di AZM boleh Donat ya. Ini di AZM Donat ya. Jangan lupa di follow yang pengen tahu tentang kelas donat ya. Iya. Oke, di sini juga ada nomor handphonenya ya. Silakan nih buat teman-teman yang pengen ikut kelasnya nanti. Dan yang pengen order langsung juga bisa ke WA ini berarti ya. Ke WA atau ke IG bisa. WA ke IG untuk order donatnya. Masya Allah, Mas Nabil nih sudah membawa donatnya ke sini di studio. Sebentar lagi habis nih Mas. Harus dihabiskan. Ya. Dan alhamdulillah sudah bermain-main di Nida Podcast Mas ya. Karena memang kita udah pengen ngobrol tentang donat, tentang bisnis donat yang ente bangun ini udah dari 2019 akhirnya terbuka, akhirnya kebuka juga. Dan di yang paling menarik sih di kelas donatnya ya. Dan akhirnya tahu, oke, nominal sekian dikalikan aja ya. Kalkulator cukup nggak ya? Oke, Mas Bil sudah memberikan apa sih inspirasi ya mungkin buat teman-teman tentang bagaimana cara awal mula dari donat yang sampai terlilit hutang. Masya Allah, sebagainya menginspirasi ya buat teman-teman yang sedang menonton acara ini. Thank you Mas Bil sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Untuk bisa ngobrol-ngobrol santai sembari menikmati donatnya. Mungkin lain kali next kita bahas lagi yang fokus yang di kelasnya aja nih Mas ya. Oke, siap. Oke, kita bedah lagi ya di kelasnya ya. Siap. Kita bedah lagi yang di kelasnya, gimana sih cara menghasilkan cuan dari donat. Oke nggak ya? Insyaallah. Oke, insyaallah ya. Mas Bil, jazakallahu khairan ya. Iya. Oke, kita pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.